Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat. Alhamdulillah, Ibu harapkan murid-murid Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Apalagi di masa musim pandemi seperti ini. Jaga terus kesehatan kalian dan jangan lupa selalu gunakan masker ketika kalian bepergian ke luar rumah. Oke, nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, kita awali dulu dengan berdoa agar apa yang kita lakukan pagi ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Ibu mau tanya, pagi ini siapa yang datangnya paling awal? Dwi. Oke, kalau begitu Dwi, Ibu minta tolong silakan Dwi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih Dwi. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya ya. Oke, yuk. Sekarang biar kita tambah semangat, coba kalian semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan, yuk. Semuanya silakan berdiri. Oke, Ibu beri aba-aba. Oke. Nanti boleh ada ke depan. Oke, ke depan. Oke. Oke. 1, 2, 3. Semangat ya? Semangat. Tetap semangat sama seperti para pejuang kita yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan kita, ibu dan kalian semuanya mengisi kemerdekaan kita dengan belajar yang rajin dan giat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya alam. Oke, masih ingat hak itu apa? Sesuatu Yang kita dapatkan. Harus kita dapatkan. yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban itu, Yang harus kita lakukan. iya, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Oke ya, hak kita terhadap sumber daya alam itu apa? Memakai sumber daya alam itu. Kewajiban kita, iya, menjaga agar apa? Iya, sumber daya alam itu tidak habis. Oke ya. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Dan setelah mempelajari pelajaran 6 ini, anak-anak nantinya diharapkan bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama, menemukan usaha-usaha kerjasama, kemudian menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban terhadap kelestarian sumber daya alam. Anak-anak juga nantinya diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah melakukan wawancara, kemudian membuat pertanyaan dan menyajikan hasil wawancara sederhana dengan baik. Oke ya anak-anak, siap belajar? Iya. Coba sekarang kita tepuk semangat. Semangat. Semangat.
informasi apa sih yang bisa kita dapatkan? Kerja bakti. Oke, kerja baktinya di mana? Di lingkungan sekitar. Siapa saja yang ikut serta dalam kerja bakti itu? Warga. Oke. Kemudian untuk apa kerja bakti ini dilakukan? Agar lingkungannya bersih. Menurut kalian apakah warga masyarakat yang ada di dalam video itu senang ikut kerja bakti bersama? Senang. Oke, ada yang bisa kasih tahu Ibu dari mana kalian bisa tahu masyarakatnya senang? Ekspresi wajahnya. Oke ya. Oke, jadi benar ya. Jadi ini video tentang kerja bakti warga masyarakat membersihkan lingkungan, ya, membersihkan lingkungan sekitarnya. Oke, Ibu mau nanya, apakah di lingkungan kalian juga pernah melakukan kerja bakti seperti ini? Pernah. Kalau lingkungan Silvi kerja baktinya apa? Mencabut rumput. Oke. Kalau kelompok yang ini pernah? Pernah. Kerja baktinya bagaimana? Membersihkan selokan. Oke ya? Betul ya? Oke. Anak-anak, kalian sekarang sudah berada di kelompoknya masing-masing, bukan? Oke. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan slide berikutnya. Silakan di sini. Oke. Kerjasama menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, silahkan kalian baca. Jadi di sini ada dua, kerjasama antar warga masyarakat dan kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Sekarang silahkan Ibu kasih kalian waktu untuk membaca. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, anak-anak, di sini kerjasama menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya itu di sini ada melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Tadi yang pernah disampaikan Silvi di lingkungan rumah Silvi melakukan kerja bakti kebersihan ya. Itu biasanya dilakukan pada hari apa Silvi? Minggu. Hari Minggu. Kalau Cinta di lingkungannya biasanya dilakukan hari apa? Hari Minggu juga. Ada yang tahu kenapa kerja bakti ini selalu biasanya dilakukan pada hari Minggu? Bu, Apa? karena orang tua kita itu bekerja hari Minggu. Iya, karena di hari Minggu itu orang libur bekerja sehingga ada kesempatan untuk melakukan kerja bakti bersama warga masyarakat yang lain. Oke, kemudian saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Kemudian melakukan kegiatan reboisasi di sekitar tempat tinggal. Masih ingat reboisasi itu apa? Penanaman kembali. Iya, penanaman kembali. Apa yang ditanam? Oh, oke. Kemudian mengelola sampah dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua, kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah. Jadi kita masyarakat itu bekerja sama dengan pemerintah. Contohnya di sini Ibu ambil contoh yang terakhir, menyediakan tempat pembuangan sampah. Nah, tempat pembuangan sampah, kemudian memberikan sanksi kepada yang merusak lingkungan. Contohnya pemerintah daerah telah menyediakan tempat pembuangan sampah. Kemudian ada waktunya kan? Waktu untuk membuang sampah itu dimulai jam berapa? Iya, dimulai jam 5 sore. Kemudian sampai jam 6 pagi ya. Jika ada yang membuang sampahnya lewat jam 6 pagi, jika ada petugas biasanya mendapat
menyimak penjelasan Ibu, sekarang kalian coba kalian cari usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam serta manfaatnya. Kalian tuliskan di selebar kertas ini. Oke ya, Ibu bagikan, kalian tulis, silahkan kalian diskusi bersama kelompoknya. Oke, ini. Oke, silakan. Silakan kalian temukan usaha yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam serta manfaatnya. Nah, silakan kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Menghambat sumber daya alam agar sumber daya alam tidak habis. Tulis satu-satu. Soalnya juga ditulis. Lama-lama nak apa rasanya? Kalau merah. Botol besar yang tinggal masuk Apa manfaatnya? Kan tadi tidak membuang sampah di sungai. Manfaatnya. Apa manfaatnya kalau tidak membuang sampah di sungai? Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai boleh coba kelompok hijau. Silakan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira usaha masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam. Silakan. Oke, boleh ditunjukkan. Melakukan reboisasi manfaat agar hutan tidak gundul. Oke, boleh ya. Kelompok yang merah setuju tidak? Oke, nah sekarang kita menuju kelompok merah. Oke, silakan. Apa hasil diskusi kelompoknya? Ayo, silakan berdiri, Cinta. Ya, membuang sampah di sungai. Manfaatnya agar tidak terjadi banjir dan sungai tidak tercemar. Oke, kelompok hijau setuju tidak? Setuju. Tidak membuang sampah di sungai agar kalau terjadi hujan tidak banjir. Oke ya, sudah bagus ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD, lomba kerja. Silakan kalian diskusikan kembali bersama teman kelompok kalian. Oke?
Gambar berikutnya ini gambar apa ini? Coba lihat. Gambar penebang. Iya, gambar hutan yang gundul. Kira-kira usaha apa sih kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat yang bisa dilakukan agar hutan tidak seperti ini? Kemudian kerjasama masyarakat dengan pemerintah, apa yang bisa dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah agar tidak terjadi hutan yang ditebang secara liar? Oke ya, jadi anak-anak silakan kalian cari jawabannya bersama teman kelompok kalian. Ada yang membawa buku paket kan? Silahkan dibaca buku paketnya, modulnya. Ada yang membawa HP? Yang membawa HP juga silahkan, boleh dicari, silahkan dibuka HP-nya. Silahkan kalian cari jawabannya di HP. Oke, silahkan. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, coba silahkan kalian sajikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, kelompok hijau siapa yang bisa membacakan? Dwi. Oke, Dwi boleh dibacakannya berdiri ya. Oke, siap-siap. Kelompok merah siapa? Oke, Nabi juga nanti siap-siap ya. Oke, sekarang kelompok merah tolong dengarkan kelompok hijau. Oke, silakan. Dwi. Hasil diskusi kelompok kami, kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat, melakukan revitalisasi, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah memberikan sanksi agar jerak. Oke, bagaimana kelompok merah? Setuju? Oke, nah sekarang coba boleh dilanjutkan dengan kelompok merah. Silakan Nabil, silakan berdiri. Hasil diskusi kelompok kami adalah melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah di sungai terutama sampah plastik, memberi sanksi kepada orang yang merusak sumber daya alam. Oke, terima kasih ya. Oke ya. Jadi ini anak-anak ya. Jadi benar sekali ya. Kerjasama antar masyarakat dengan masyarakat itu sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kita. Bayangkan seandainya semua orang membuang sampah, terutama sampah plastik di sungai, itu apa yang akan terjadi? Banjir. Apalagi yang akan terjadi? Sungainya akan tercemar. Kalau sungainya tercemar atau lautnya tercemar, kira-kira ikan yang ada di dalam laut itu bagaimana? Iya, ikannya akan mati. Kalau ikannya mati, kira-kira kalian bisa tidak nantinya merasakan ikan? Tidak. Sayang kan, padahal ikan itu banyak mengandung protein serta gizi yang tinggi. Oleh karena itulah tugas kita menjaga kelestarian sumber daya alam. Lalu apa usaha pemerintah? Tadi apa usaha pemerintah? Iya, jadi pemerintah bisa memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, berarti sudah paham. Oke. Salah satu usaha kita menjaga kelestarian sumber daya alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas, ya, mendaur
pipet plastik yang biasa kalian minum untuk sedotan, ya enggak? Oke, ini bisa dijadikan hiasan bunga. Oke. Atau ini. Ini stick es, ya enggak? Stick es bekas ya, daripada dibuang bisa kita manfaatkan kembali dengan berbagai macam bentuk. Kalau di sini ini kreasi teman kalian ini dijadikan tempat, bisa jadikan tempat pensil, tempat pulpen, ya, atau tempat menyimpan bunga-bungaan. Botol plastik bisa dijadikan apa saja. Banyak ya? Iya, bisa dijadikan pot ya. Bentuknya seperti ini anak-anak. Ini adalah botol aqua, tapi bisa dikreasikan menjadi pot bunga plastik. Bahan-bahan yang kita perlukan ini seperti kertas kado, kemudian botol plastik minuman, kemudian kita perlu double tip serta gunting untuk memotong botol plastik ini. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengkreasikan membuat tempat pensil atau tempat pulpen ya. Nah, anak-anak, mudah saja, botolnya tinggal kita potong saja nih anak-anak. Ya. Oke, seperti ini. Oke ya, sudah menjadi setengah. Kemudian akan kita tutup dengan kertas kado. Oke, caranya bisa kita gunakan double tip. Oke, biar lebih cepat saja anak-anak. Oke. Kemudian di bawahnya juga biar lebih melekat. Oke anak-anak, sekarang kita lepaskan double tipnya. Oke, nah, kemudian bisa kita alas dengan kertas kado ini.
sebagainya. Bisa ya anak-anak? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan video yang lain. Silahkan kalian perhatikan videonya. Oke, setelah itu silahkan kalian jelaskan isi di video ini. Oke? Oke, silahkan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi langkah-langkah wawancara. Mari kita simak apa saja langkah-langkah wawancara. Langkah-langkah wawancara terdiri dari 3 tahapan, antara lain mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya dan informasi yang diberikan. Menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Mohon diri atau pamit kepada narasumber. Sekian penjelasan langkah-langkah wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, anak-anak. Ya, tadi kalian sudah menyimak penjelasan tentang apa? Wawancara. Ya, langkah-langkah melakukan wawancara. Oke, anak-anak, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan langkah-langkah wawancara? Oke, kelompok hijau, kelompok merah bagaimana bisa bantu Ibu? Bisa. Oke, kalau gitu yuk biar semangat coba kita tepuk semangat. Oke, nah sekarang kalau begitu coba silakan. Oke, kelompok hijau, langkah-langkah wawancaranya apa? Oke, berpakaian dengan sopan. Ada lagi? Memperkenalkan diri sebelum wawancara. Oke? Oke, mohon diri itu di awal, saat atau akhir ini? Setelah. Oke, kemudian mengucapkan terima kasih. oke, mengucapkan terima kasih. Oke ya. Oke, kita berdoa dulu untuk kelompok hijau. Oke, sekarang Ibu lanjut ke kelompok merah. Oke, yuk. Langkah-langkah wawancaranya seperti apa? Sebelum melakukan wawancara, kita berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun. Oke, kemudian ada lagi tambahan? Oke, coba Cinta. Memperkenalkan diri sebelum wawancara dan menyampaikan tujuan wawancara. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, benar ya. Oke, yuk kita beri lagi applause untuk kelompok merah. Oke ya, terima kasih ya. Kelompok merah dan kelompok hijau sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi langkah-langkah wawancara ini tadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Ya, sebelum, kemudian saat wawancara dan setelah wawancara. Sebelum wawancara ini kita kira-kira apa tadi? Iya, kita berpakaian yang rapi, kita sudah menentukan narasumbernya, serta kita sudah menyiapkan daftar pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan. Kemudian saat wawancara, iya, memperkenalkan diri dengan sopan. Kemudian apa lagi? Iya, kemudian iya, dan saat narasumber memberikan responnya, jangan memotong pembicaraan dan mencatat apa yang narasumber berikan jawabannya. Dan setelah
kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan? Nah, kemudian siapa yang menjadi narasumbernya? Yang menjadi narasumbernya adalah guru kalian di sekolah. Oke? Setelah itu silahkan dicatat jawabannya. Oke. Nah, lomba kerjanya sudah ibu bagikan. Oke. Nah, sekarang biar jelas, ibu bagi kelompoknya. Oke ya. Jadi biar tugasnya. Oke. Di sini siapa yang ingin mewawancarai? Oke. Nah, ini gambarnya berarti Silvi yang akan. Iya. Nah, siapa yang akan mencatat hasil wawancara? Oke, Kenny ya, Kenny. Nah, Kenny yang akan mencatat hasil wawancara. Nah, siapa yang akan membuat laporan? Nah, ini ibu kasih ini anak-anak, biar tugas kalian ini jelas ya. Semua anggota dalam kelompok memiliki tugas masing-masing ya. Berarti ini mencatat. Oke. Oke, siapa yang akan membacakannya? Nah, ini yang membuat laporannya. Nah, ya. Ini bacanya nggak? Mau membacakannya? Oke. Oke. Nah, sekarang sebelum wawancara, coba kalian diskusikan dengan teman kalian untuk membuat pertanyaan. Oke, silakan kalian buat pertanyaan di selembar kertas. Oke, anak-anak, sudah dibuat pertanyaannya? Oke, kalau pertanyaannya sudah dibuat, sekarang silakan kalian mencari ibu-ibu guru untuk diwawancarai. Oke, silakan anak-anak. Oke, yang lain yang ada di sini, oke, tetap menyiapkan ya untuk membuat laporannya. Kegiatan tersebut adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan hari Minggu. Siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut? Seluruh warga Gang Ibu. Terima kasih. Apa tujuan kegiatan ini? Untuk Terima kasih, Bu. Oke ya, tadi kalian telah mewawancarai narasumber, guru-guru kalian juga. Nah, sekarang coba kalian salin di dalam lembar kerja kalian ini ya. Nah, ini dia. Inilah laporannya ya. Silakan
Ambil wawancara. Nama pewawancara Desti Angelika. Nama narasumber Bob Santi. Topik wawancara warga masyarakat. Daftar pertanyaan. 1. Apakah ada kegiatan di rumah ibu? Ada. 2. Di mana kegiatan itu dilakukan? Di rumah. 3. Sejak kapan kegiatan itu berlangsung? Udah lama. 4. Apa tujuan kegiatan ini untuk bersihkan lingkungan? Kita lanjutkan ke kelompok merah. Oke, silakan. Hasil wawancara. Nama wawancara kita. Nama narasumber. Topik wawancara. Bentuk kerjasama warga masyarakat. Daftar pertanyaan. 1. Apakah ada kegiatan untuk melestarikan alam di lingkungan tempat tinggal Anda? Ada. Di mana kegiatan tersebut dilakukan? Tidak itu. Kapan kegiatan tersebut dilakukan? Setiap hari Minggu. Siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut? Semua warga sekitar Gang Ibu. Close dulu untuk kedua kelompok ini, yuk silakan. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi Ibu ucapkan terima kasih ya untuk anak-anak yang telah bekerja sama di dalam kelompoknya dan telah berani untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, usaha melakukan pelestarian sumber daya alam. Oke, berikutnya apa lagi? Lakukan wawancara. Oke ya, jadi materi kita hari ini mengenai bentuk kerjasama dalam melestarikan sumber daya alam dan melakukan wawancara. Dari kedua materi ini, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti sudah jelas. Oke, nah sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Oke, coba kelompok merah. Wawancara adalah agar mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Oke, kemudian apa lagi kesimpulan kita yang lain? Menjaga kelestarian. Iya, ya. Jadi kita telah belajar bagaimana usaha bentuk kerjasama warga masyarakat dan warga masyarakat dengan pemerintah untuk menjaga kelestarian alam, serta kalian juga sudah melakukan wawancara dengan narasumber. Oke ya. Anak-anak, terakhir Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Oke. Oke, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai berarti Ibu ambil ya lembar jawaban kalian ya. Oke. Tanya tidak terlalu sulit ya. Sudah kita pelajari. Oke ya. Anak-anak, Ibu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang telah berani menyampaikan jawabannya, telah berani memberikan idenya, dan telah berani untuk menyajikan
di depan. Ya, semoga hasil belajar kita pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di rumah.